Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. What a privilege pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama menaikkan korban syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Pemeliharaan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, malam hari ini tiba saatnya kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus, pengajar kami yang agung, mendidik kami di dalam kebenaran, menasehati kami sehingga hidup kami berbuah-buah demi hormat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa, mari sertai pemberitaan firman Tuhan malam ini. Tolong kami untuk mengerti, bangkitkan iman kami Tuhan. Sehingga kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin, amin, haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Raja Mulia, glory. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom semuanya. Puji Tuhan, salam hangat bagi Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya bersyukur bisa kembali ke gereja ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, memang jadinya nggak bisa sering-sering, tetapi setiap kesempatan adalah privilege dan saya bersyukur. Saya tahu Tuhan memelihara gereja ini dengan luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan selama ini, berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, praise God. Nah saudara, kita baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80 ya. Dan pesta-pesta perayaan sepertinya masih berkelanjutan sampai hari ini ya. Bahkan ada yang masih di minggu-minggu depan. Jadi kayaknya sepanjang bulan ya perayaan yang gegap gempita itu. Nah saudara, dalam semangat perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, saya ingin bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya memberikan judul untuk sharing sore hari ini atau malam hari ini, yaitu Burden of Freedom. Yang saya terjemahkan tanggung jawab kemerdekaan. Katakan tanggung jawab kemerdekaan. Nah saudara, dari dua kata itu saudara lebih suka mana? Kemerdekaan atau tanggung jawab? Kayaknya kelompok pencapir sebelah sini sukanya tanggung jawab. Tapi 2/3 di sebelah sini sukanya kemerdekaan. Ayo saudara pilihlah, mau kemerdekaan atau tanggung jawab? Merdeka. Ya, saudara, kita lebih senang kata merdeka, betul ya? Oke. Tapi saudara tahu nggak bahwa kemerdekaan itu ternyata perlu digandeng dengan tanggung jawab. Nah, bagian tanggung jawab ini perlu kita soroti. Nah memang dalam bahasa Inggris itu adalah burden. Karena ya itu memang orang bertanggung jawab kok kayaknya ketimpaan beban gitu ya. Tapi anyway, kita akan coba gali itu pada malam hari ini. Sehingga juga kita bisa didewasakan oleh firman Tuhan. Amin ya. Oke, nah tema perayaan kemerdekaan pada tahun ini ya yang ke-80 adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, ya itu temanya. Jadi kalau ada pesta-pesta perayaan kemerdekaan di mana-mana, ya tahun ini inilah tema yang diusung oleh pemerintah kita, bahwa rakyatnya akan sejahtera, Indonesianya akan maju. Bagus ya temanya saudara ya. Nah itu dia. Menariknya, ya sebetulnya menarik atau merisaukannya saudara, justru pada momen-momen perayaan kemerdekaan yang ke-80, kita dibuat kaget dan kemudian menjadi terhenyak saudara dengan adanya berita-berita yang sudah viral di mana-mana mengenai penyingkapan atas pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan pidana. Yang sekarang akan diperiksa itu pidananya, saudara. Dari pejabat-pejabat negara. Saudara mengikuti berita yang beredar pada belakangan ini? Atau tidak sampai di area Lipo Cikarang?
Jadi cuma di bagian Jakarta sana, apalagi yang udah deket-deket tuh kantor-kantor pemerintahan. Kalau kita mah di sini Bekasi dan sekitarnya sampai ke Cikarang Sonono, nggak sampai beritanya. Sampai nggak saudara? Oke. Hah? Ada yang diblokir? Bahkan berita yang terkini, ada oknum yang namanya tertera di dalam teks Alkitab. Bagaimana dong? Tadi saya diskusi, ada Bapak Gembala nih dulu sama-sama dengan kita pada malam hari ini. Nanti kalau Natal tahun ini saya mau khotbah apa ya? Karena nama juru selamat Sang Mesias yang lahir itu adalah, saudara kok mendadak jadi gak tahu nama juru selamat yang akan lahir itu ya? Di dalam teks firman Tuhan tertulis saudara. Wow, saya biasanya tidak begitu banyak mengkomentari berita-berita yang beredar. Tapi membawanya di dalam doa-doa. Tapi sampai berita yang terkini itu terjadi saudara. Saya terpukul. Ya, saya nggak tahu apakah dia ada di antara saudara yang kemudian terpukul. Dan akhirnya begitu terpukul. Sampai saudara berlutut di hadapan Tuhan. Dan minta ampun atas kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena artinya setiap kali nama Sang Juru Selamat itu disebut, orang akan ingat kelakuan yang dilakukannya. Jadi saudara menjadi miris bagi kita. Apa betul-betul rakyat sejahtera? Apa betul-betul ada kemajuan Indonesia? Apa betul-betul Indonesia sudah merdeka? Apakah teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 betul-betul telah dinikmati oleh rakyat Indonesia sampai dengan hari ini, saudara? Bukankah pada saat itu para pahlawan dan pejuang-pejuang kemerdekaan begitu bersatu padu untuk mengusir penjajahan dari Indonesia? Dan berketetapan hati agar Indonesia bisa dikelola oleh rakyatnya sendiri. Itulah kemerdekaan. Saudara, rasanya lebih mudah dan lebih bisa diterima kalau pihak penjajah itu datangnya dari luar Kepulauan Indonesia. Kita bisa angkat bedil sama-sama. Kita bisa angkat bambu runcing sama-sama. Kita bisa bersepakat untuk mengusir bersama-sama. Tetapi yang miris adalah kalau putra bangsa ini sendiri yang kemudian menjajah kawan-kawan dan rekan-rekan sebangsanya. Halo? Saudara, karena itulah malam ini saya ingin bisa sharing kepada saudara. Sebetulnya kita ini paham gak sih apa yang dimaksud dengan freedom atau kemerdekaan itu? Sering kali diterjemahkannya begitu ya, freedom, kemerdekaan. Nah, kita akan lihat teks firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ya. Ini bukan ayat 27 tapi ayat 26 mestinya. Saya typo di situ. Oke, kita baca bersama-sama saudara. Kejadian 1 ayat 26 bersama 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Yuk lanjut, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, saya garis bawahi di situ kata berkuasa, supaya mereka berkuasa. Come on, sekarang kita cek bahasa Inggrisnya saudara. Dalam teks yang sama, Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Let them have dominion. Jadi kalau bahasa Indonesia dikatakan supaya mereka berkuasa, dalam teks bahasa Inggris let them have dominion. Berkuasa, having dominion. Nah saudara, kita lihat konstruksi kata freedom saat ini. Ternyata freedom itu adalah konstruksi dari dua kata, yaitu free dan kata dominion. Katakan free, dominion.
Ya, kita bisa terjemahkan aja langsung ini. Berarti ada kebebasan untuk berkuasa. Betul saudara ya? Sesederhana itu. Saya berikan catatan bahwa menurut ayat ini, teks Alkitab lembar pertama, pasal pertama dikatakan saudara, bahwa ternyata having dominion itu memberikan pada kita kejelasan mengenai makna dari kemerdekaan yang sejati. Atau the true freedom. Yaitu apa? Kebebasan untuk menguasai bumi melalui bakat dan kemampuan unik seseorang dalam memenuhi tujuan Tuhan bagi orang tersebut. Katakan menguasai bumi. Karena betul tadi Alkitab berkata yang dikuasai adalah ikan, burung, ternak, seluruh bumi, binatang melata yang merayap di bumi. Berarti itu bicara mengenai hal-hal atau sumber-sumber alam atau segala binatang yang non manusia. Betul gak? Jadi dipanggil betul untuk berkuasa tapi bukan untuk menguasai manusia lain. Saudara menangkap maksudnya? Karena kalau sudah mau menguasai manusia lain, mengontrol manusia yang lain, membekuk manusia lain, itu namanya penjajahan. Halo, katakan saya tidak dipanggil Tuhan untuk menguasai orang lain. Halo, ya. Dan saudara, tidak ada manusia mau dikuasai orang lain. Tidak ada manusia itu mau dijajah oleh orang lain. Itu Declaration of Independence berkata bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah hak. Iya, gak ada orang mau dikuasai, dijajah sama orang lain. Dan itu kita gak perlu ngajarin orang. Ya, saudara coba aja lihat yang pacaran di sini. Tadi saya ngomong di kebaktian jam 4 saudara. Orang lagi pacaran, lagi jatuh cinta-cintanya. Waduh, kayaknya pacarnya tuh posesif sekali. Baru aja pisah gak lama, baru 30 menit, baru 1 jam ditelepon dia. Di teks dulu, biasanya teks dulu, bukan langsung telepon. Kamu ada di mana? Lah kan tadi ini masih di jalan, belum juga nyampe rumah. Kalau udah ditanya mau di mana, masih di jalan lah. Yang benar, di jalan apa enggak? Benar, coba telepon. Dan telepon, video call saudara. Ada gak yang siang-siang kalau lagi lunch time gitu, pasangannya bilang, coba video call. Saudara tahu kalau lagi di video call tuh mau diapain sebenarnya? Tahu kamu mau diapain? Mau dilihat ada di mana? Aku lagi makan soto di pengkolan situ. Yang bener makan soto di pengkolan. Coba nyalain videonya. Nah udah dinyalain nih videonya. Ini ada aku nih. Geser videonya, suruh geser. Dia perlu ada selayang pandang saudara. Dia mau tahu kamu duduknya sama siapa. Beneran ada tukang sotonya atau enggak? Jangan-jangan kamu makan di kosan orang. Putar videonya. Coba, saudara bukan muter gini, di atas, lihat semuanya. Saudara, itu saudara yang disuruh video-video begitu emang saudara enak. Saudara merasa terjajah gak? Dalam hati aja jawabnya, jangan manggut. Dalam hati. Jangan-jangan penjajahnya duduk sebelah saudara soalnya. Ketahuan ya. Dalam hati jawabannya. Ya jangan senggol tuh penjajah itu. Nanti saudara kelar kebaktian ini bisa terjadi perang dunia ketiga di luar sana. Jangan sampai saudara kemudian memutuskan hubungan. Ya. Jadi saudara yang terjajah pun jangan langsung bilang tuh kamu tuh penjajah. Jangan begitu saudara ya. Agak repot. Tadi kalau di jam 4 saya bilang makanya ke gereja dulu ya. Supaya ada nasihat dari firman Tuhan. Ya, para penjajah bisa bertobat. Yang terjajah juga tersadarkan. Kenapa ya kok pacaran rasanya kayak gue jalan sama company Belanda. Kenapa ya rasanya ya kamu ya. Selalu pagi-pagi udah bangun belum? Udah makan belum? Ada di mana sekarang? Itu penjajahan saudara. Nah ya yang terjajah bersyukur kan. Saudara datang di kebaktian ini ada nasihat dari firman Tuhan. Seenggaknya yang negur penjajahnya kan hamba Tuhan. Daripada saudara lo yang demonstrasi. Iya. Itu saudara, kenapa ada orang merasa kayak gak enak ya bergaul sama dia tuh posesif. Kenapa ada istilah posesif? You feel like that person is possessing you. Kok aku bergaul berteman sama kamu tuh kok rasanya kayak diintai.
Saudara, kadang-kadang dalam relasi-relasi juga bisa muncul relasi yang agak menjajah karena posesif. Ya, orang tua juga bisa posesif sama anak-anaknya. Ya, istilah kerennya sih sekarang helikopter parenting katanya. Helikopter parenting. Jadi orang tua tuh udah kayak helikopter. Saya bilang kok helikopter, mending drone. Drone parenting. Kalau helikopter kan zoom, zoom, zoom. Wah, drone aja yang lebih kecil tapi ngikut aja terus gitu loh saudara. Anaknya gak bisa ngapa-ngapain. Ya, punya anak 5 semuanya mau disamain. Coba tuh, kamu kayak koko kamu dong. Tuh, dia juara tuh. Dia ngomong kayak gitu, anaknya 5. Yang juara tuh yang nomor 1. Kira-kira yang 4 merasa terjajah gak? Wah, siapa? Jangan kontak mama ya. Saudara yang datang di ibadah, kenapa tadi mama aku datangnya kebelakang pagi? Mesti nasihat ini buat dia nih. Jangan. Kasih aja linknya. Mak denger deh, bagus di khotbahnya. Penjajahan bisa terjadi di rumah saudara. Anak mau dicetak kayak nyetak kastengel aja saudara, dibikin sama semuanya. Kayak lidah kucing. Disamain semuanya. Semua kayak koko dong tuh, kayak cici dong itu. Ya, kalau anaknya semua nilai jeblok, terus tetangga ini nilai bagus. Nah, kayak tetangga tuh. Hilang akal orang tuanya. Padahal niatnya mau menginspirasi. Tapi anaknya merasa terjajah. Sampai anaknya pikir gini, pengen deh cepet-cepet lulus SMA. Terus saya, wah hebat ya kamu mau cepet lulus SMA, mau kuliah ya? Enggak, mau ngekos. Kenapa? Karena dia merasa seperti Indonesia sebelum tahun 45 saudara. Dia merasa terjajah tinggal di rumah. Mamanya ngintil terus, liatin terus, periksa terus. Yang gak dewasa-dewasa. Nah saudara, kita tidak perlu mengajar orang apa rasanya. Atau menilai, ini kamu nih lagi dijajah. Enggak saudara. Karena memang natur kita manusia. Kita tidak diciptakan untuk mau terjajah. Saudara paham ya? Kita diciptakan sebagai orang-orang yang free, yang merdeka, and having freedom, memiliki kebebasan untuk bisa memiliki dominion, kebebasan untuk berkuasa sesuai dengan talenta dan keunikan dan karakteristik yang Tuhan berikan dalam diri kita. Jadi kalau orang tua mau cetak anaknya semua harus dibikin mirip, semuanya harus mampu sama semua, matematika harus bagus semua. Padahal mungkin anaknya suka sepak bola, mungkin yang itu jagonya jago gambar, mungkin yang satunya jago musik. Nggak semuanya ahli sains. Katakan unik. Nah saudara, ini konsep dari awalnya. Namun saudara, apa yang terjadi? Memang manusia kemudian kehilangan konsep itu atau kehilangan kemerdekaan itu pada saat dia jatuh dalam dosa. Dia awalnya adalah seorang individu yang punya freedom, kebebasan to exercise dominion over the earth, kebebasan untuk bisa mengeksekusi kuasa Allah di planet bumi. Tapi dia jatuh dalam dosa. Kenapa jatuh dalam dosa? Dia salah pakai kemerdekaan yang Tuhan berikan itu. Akhirnya dalam kejatuhannya dia diperbudak oleh setan. Katakan jadi budak. Oh saudara, waktu dia jadi budak saudara, dia tidak lagi bisa merdeka untuk mengeksekusi kuasa yang Tuhan berikan. Nah, konsep ini dijelaskan oleh Alkitab bahkan dalam skala nasional atau skala korporat. Dengan kisah bangsa Israel yang terjajah diperbudak di Mesir selama 400 tahun lebih. Dan Alkitab Perjanjian Baru berkata bahwa kisah itu dicatat untuk jadi pembelajaran bagi saudara semua dan saya yang hidup pada hari-hari ini. Saudara pernah membaca bagaimana bangsa Israel dijajah, diperbudak di Mesir 400 tahun lebih saudara? Waduh, 400 tahun itu lama sekali. Itu berapa lapis keturunan, berapa generasi saudara. Mereka diperbudak. Akhirnya satu hari saudara mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan seorang deliverer, pelepas bagi bangsa Israel. Namanya Musa saudara. Dia diutus Tuhan untuk memberitakan kelepasan bagi orang-orang Israel. Sebagaimana Yesus datang ke planet bumi. Allah menjadi manusia dan memberitakan tahun rahmat Allah. Tahun pembebasan, tahun Yobel bagi kita semua. Para tawanan yang diperbudak oleh setan. Itu paralelismenya saudara.
Musa datang memberitakan pembebasan bagi orang-orang Israel. Dan saudara tahu, mereka dilepaskan dari tanah perbudakan itu dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 malam, saudara. Pernah membaca kisahnya? Mereka rame-rame, saudara. Dalam 1 malam berangkat meninggalkan Mesir. Lalu menyeberangi Laut Merah. Lalu tiba di seberang di tanah yang merdeka bagi mereka, saudara. Dan tidak hanya keluar dari perbudakan di Mesir. Waktu mereka berangkat, Alkitab berkata mereka berangkat sebagai orang-orang kaya. Kok bisa kaya? Karena sebelum berangkat Tuhan bilang, kamu datangin tuh tetangga-tetangga kamu tuh. Minta perhiasannya boleh. Waduh, itu budak boro-boro dapat gaji, gak pernah digaji, saudara. Gak punya apa-apa. Dari gak punya apa-apa, bayangkan pada malam itu mereka bisa punya giwang, bisa punya cincin, bisa punya kalung, bisa punya emas-emas, harta benda karena diberikan oleh orang-orang Mesir. By the way, Baswe, saudara pernah baca ini kan? Kau ngelihatnya kayak gak pernah baca loh bagian ini loh. Kenapa ya agak bengong-bengong gitu? Alkitabnya sama loh kita loh. Saudara kayak pikir, wah seru. Ya kalau nggak benar nanti baca aja di rumah. Bener kok, aku ngomong bener kok, ini bener. Jadi bayangkan, nggak pernah punya perhiasan, itu cuma taunya kerja keras. Opungnya juga taunya cuma kerja keras. Bapaknya opungnya juga cuma taunya kerja keras. Kan 400 tahun lebih tuh. Berapa lapis tuh keturunan? Itu nggak? Nggak pernah punya apa-apa, nggak pernah punya rumah. Waduh, tiba-tiba saudara bisa punya perhiasan. Ya kan? Jadi waktu mereka meninggalkan tanah perbudakan itu, mereka meninggalkan tanah itu sebagai orang-orang yang punya resources, yang punya kekayaan. Saudara kaget gak? Waktu menemukan bagaimana orang-orang mantan budak ini yang sudah dibebaskan dari tanah perbudakan. Kok ya bisa, saudara, di tanah padang gurun itu udah gak ada Firaun. Udah gak ada Firaun, saudara. Mereka tuh orang-orang yang udah set free. Kok bisa? Cuma ditinggalkan Musa beberapa saat lamanya. Mereka kumpulkan kemudian perhiasan-perhiasan emas itu. Lalu mereka bilang sama Harun, tolong bikinkan kami ya anak lembu tuangan. Dari perhiasan emas yang dikumpulkan ini kau lebur. Lalu bikin patung anak lembu tuangan. Saudara ya Harun, kok bikin patung anak lembu tuangan itu? Dari emas. Yang dilebur perhiasan-perhiasan. Lalu ini orang-orang semua sujud menyembah. Saudara, apa yang terjadi? Bukankah mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir? Sudah. Tapi sayangnya mereka belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Loh, maksudnya apa tuh Bu Evelyn? Ya, saudara, kalau cuma sekedar dibebaskan atau being delivered, kita bicara mengenai kelepasan secara fisik, meninggalkan lokasi di mana kamu tertindas, kamu tinggalkan orang yang menindas kamu pergi tinggalkan tempat itu. Itu namanya delivered, dilepaskan, dibebaskan. Tapi kalau mau bicara mengenai freedom, saudara, freedom itu bicara mengenai menata ulang pikiran. Orang-orang ini telah sangat terdampaki fisiknya, lalu juga terdampaki pikirannya, sehingga berpikirnya secara budak, saudara. Nah itu, saudara pernah gak ketemu orang Kristen, saudara? Sudah lahir baru, sudah dibaptis, tapi hidupnya masih seperti orang yang diperbudak oleh dosa. Pernah melihat yang begitu? Orang-orang ini dibawa Musa, dimerdekakan, dibebaskan dari tanah perbudakan. Lalu mereka komplain, saudara, di padang gurun. Mereka bilang sama Musa, memangnya di Mesir itu gak ada kuburan? Sampai kamu mau kubur kami semuanya di padang gurun ini? Emangnya di sana gak ada kuburan? Waduh, ngomongnya begitu. Lalu mereka komplain. Mereka bilang ini, bawa saja kami kembali. Kami mau pulang lagi ke Mesir. Gila gak, saudara? Loh, di Mesir itu kan kamu budak. Kamu kerja keras, tidak dibayar, tidak diajak mikir, tidak dilibatkan untuk mendesain kota. Kamu hanya jadi orang suruhan. Di Mesir seperti itu. Tapi mereka bilang, aku mau balik aja ke Mesir. Lalu mereka bilang apa? Mereka kangen apa sih di Mesir? Baca teksnya gak, saudara? Mereka kangen apa di Mesir? Bawang pre. Saudara suka makan bawang?
Jangan bilang kalau aku sukanya bawang goreng Bu. Waduh repot kita. Bawang pre. Lalu ada lagi semangka. Kok ada orang kangen sama semangka loh. Mau makan semangka dalam posisi diperbudak. Saya mah amit-amit saudara. Saya gak mau makan semangka lalu jadi budak. Tapi apa sih yang maksudnya ini? Apa sih kenapa yang mereka kutip adalah makanan-makanan yang mereka biasa makan di Mesir. Sudah tahu gak waktu mereka di padang gurun mereka makan apa? Memang gak makan semangka, memang gak ada bawang pre. Tapi mereka makan apa di padang gurun? Mereka makan mana, roti yang turun dari surga. Itu Tuhan berikan untuk mereka kasih makan. Tapi yang mereka rindukan adalah semangka dan bawang pre yang ada di Mesir. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai appetite. Your appetite, your selera. Selera. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang Indonesia waktu saya kunjungan ke Amerika. Orang-orang Indonesia yang ada di New Jersey, Philadelphia itu ya, Pennsylvania. Orang-orang Indonesia ada di New York. Anda tahu kalau orang Indonesia pada ngumpul di Amerika makannya makan apa emangnya saudara? Atau kalau orang Indonesia rantau di Amerika terus balik ke Indonesia. Terus dia pulang ke sana kopernya isi apa dikira? Sambal terasi. Sambal bajak. Tuh sambal-sambal itu tidak bisa terpisah termasuk sambal-sambal itu. Tinggal di negeri orang bilang ini makannya cemplang ya, tawar ya. Enaknya di Indonesia nih kita ada banyak bumbu-bumbu kita. Jadi rupanya mengubah selera tidak mudah saudara. Ini lidah ini so accustomed dengan selera yang sudah 400 tahun lebih mereka makan dan cicipi. Padahal pembandingnya apa di padang gurun? Mereka makan roti yang turun dari glory. Saudara, do you understand that? Jadi apa nih buat kita nasihatnya? Kita mau bertanggung jawab mengelola kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, coba cek apakah hari ini saudara masih berselera dengan gaya hidupmu yang lama. Enak nyanyinya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Beneran mati atau enggak? Mati atau setengah mati? Setengah mati memang ikut Tuhan, makanya matilah. Kalau setengah mati memang susah ikut Tuhan itu. Mati ya mati yang benar, yang genah gitu loh. Ku hidup ini memang hidup untuk Kristus. Mati saya dengan segala hal-hal yang lama. Tapi kalau mau setengah mati itu kayak Frankenstein saudara kita nih. Makanya seleranya lebih berselera kepada perkara-perkara duniawi dan bukan perkara-perkara yang dari Tuhan. Mazmur pasal yang pertama dikatakan saudara. Bahwa diberkatilah orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Whose delight, yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan. Katakan kesukaan. Merenungkan Taurat Tuhan. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara senang ya? Dengar ayatnya ya? Dan kemudian daunnya tidak akan menjadi layu. Jadi kapan aja dia akan terus hijau, evergreen. Lalu dia akan terus berbuah. Tapi lihat dong, yang kesukaannya. Pertanyaannya, apakah merenungkan firman Tuhan telah menjadi kesukaan kita? Kesukaan itu adalah selera. Apakah saudara berselera dengan firman Tuhan? Orang-orang mantan budak ini ternyata sekalipun sudah melewati laut merah yang terbelah. Kita aja belum pernah ya lewati laut terbelah, benar gak sih Pak? Kita kan lewat jembatan ya, baru kita nyebrang. Mereka enggak, dia nyebrang laut, temboknya kiri kanan tuh laut. Kalau disentuh begini, air, beneran lo air lo. Air juga, ya Allah Gusti kok air ya kiri kanan. Ai belum pernah lihat tembok air begitu. Mereka nyebrang saudara. Bawa emas di tangan. Belum lagi lihat tiang awan jadi payungnya. Tiang api jadi payungnya. Tapi kok bisa merindukan makanan-makanan yang biasa mereka makan di Mesir. Saudara, ini dampaknya.
Kalau kita tidak mengubah pola pikir kita, maka kita akan selalu merindukan gaya-gaya hidup yang lama. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan ini? Oke, karena waktu kita loncat aja langsung ke ayat terakhir ya. Apa boleh buat? Nah dikata, saudara masih mau makan malam ya? Saya kasih 2 ayat ya, jadi saudara bisa nyambung semuanya pemahamannya, and then we close. Alkitab berkata dalam pemahaman kita untuk bisa coba digesting kemerdekaan saudara. Yohanes 8 ayat 32, coba lihat ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Jadi saudara, Yesus sudah melepaskan kita dari perbudakan setan waktu kita lahir baru. Dia sudah membebaskan kita. Tapi sekarang tanggung jawab kita adalah untuk bertumbuh dalam kemerdekaan. Bagaimana seseorang yang sudah lahir baru bisa bertumbuh dalam kemerdekaan? Dia perlu mengetahui kebenaran. Katakan, saya perlu mengetahui kebenaran. Ini tidak otomatis. Saudara perlu kejar. You have to pursue. Saudara harus buru, kejar untuk mengetahui kebenaran. Kata mengetahui itu bukan textbook. Saudara, bagus kalau kita buka teks. Tapi tidak hanya buka teks. Saudara, mengetahui kebenaran artinya you get intimate. Saudara alami kebenaran. Saudara intim dengan kebenaran. Karena bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko itu adalah pengenalan, pengetahuan yang datangnya karena keintiman. You need to pursue the Lord. Anda perlu kejar Tuhan dan get intimate with Him. Amin, saudara-saudara. Daniel perjanjian lama berkata, sebab umat yang mengenal atau mengetahui Tuhan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang yang mau tetap kuat dan bertindak di tengah tawaran korupsi, di tengah tawaran penyalahgunaan posisi dan jabatan. Tidak kompromi dengan kebenaran. Hanya adalah orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka akan tetap kokoh, tetap kuat. Tidak kompromi. Dan mereka akan bertindak sesuai dengan kebenaran. Amin, saudara. Berapa banyak di antara saudara malam hari ini, saudara ada di salah satu posisi, dipercayakan pekerjaan. Saudara mau ada promosi. Siapa di sini mau promosi? Cuma ada 5 orang ya, yang lain gak mau kan? Saudara mau tetap aja di situ? Ayo, yang mau promosi siapa? Ada yang mau jadi pejabat? Ih, langsung turun tangannya. Kenapa? Pak Wi gak mau jadi pejabat, Pak. Gimana nih? Yang mau jadi pejabat coba. Saya berdoa dari sini ada yang mau jadi caleg loh. Gak ada, beneran. Udah mau jadi rakyat aja kita ya. Ya Allah Gusti. Siapa mau jadi pejabat? Nah, ada tuh. Siapa yang mau naik jabatan di kantor, di tempat kerjaan? Nah, mau naik jabatan, ayo angkat tangan. Gak 100% lu, kacau nih beneran. Hey. Saudara, boleh gak sih kita merindukan naik jabatan? Dengan senang hati, saudara. Gak apa-apa. Tapi ingat, kalau saudara naik jabatan, atau saudara ditunjuk menjadi pejabat dalam kapasitas apapun. Ingat kebenaran ini. Bahwa you are there untuk memuliakan nama Tuhan. Anda ada di situ mengerjakan pekerjaanmu. Tetap kuat dan bertindak. Dan bertanggung jawab mengelola kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya gak ada kompromi. Saudara perlu merancang lagi pemikiran-pemikiran saudara. Ayat terakhir ya, Roma 12 ayat yang kedua. Baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan berubah oleh pembaharuan budi. Kata pembaharuan di situ adalah anakainosis bahasa Grekanya. Anakainosis ini bisa diterjemahkan dengan pembaharuan, renewal, atau bisa diterjemahkan dengan renovation atau renovasi.
Jadi benar-benar saudara, tanggung jawab kita adalah merenovasi pikiran kita. Karena pikiran yang masih ada, bekas-bekas perbudakan, selera-selera hidup yang lama akan terus membuat kita seperti orang terjajah. Padahal statusnya sudah merdeka. Seperti yang dihadapi oleh negara kita yang sedang berkemelut pada saat ini. Kita secara status adalah bangsa yang merdeka. Tapi coba saudara lihat betapa pedihnya pada saat seakan-akan dampak penjajahan masih terjadi. Dan betapa miris sekali karena pelakunya bukanlah orang dari bangsa lain. Tapi saudara setanah air sendiri. Saudara, apa yang terjadi belakangan ini, biar itu menggugah kita untuk lebih sungguh-sungguh hidup merawat kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin saudara. Haleluya, praise God. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat nasihat firman Tuhan. Bagi keluarga besar GBI Lipo Cikarang. Tuhan, memang kami terusik dengan berita-berita yang terjadi belakangan ini. Tapi kami perlu menyikapinya secara biblical. Kami perlu menyikapinya dari koridor pemahaman firman Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba berdoa. Firman yang sudah ditabur ini akan betul-betul berakar dan berbuah. Karena satu kasus yang melejit ke permukaan bisa saja menjadi kasus yang dekat dengan rumah kami sendiri. Aku berdoa untuk setiap jemaat yang dipercayakan pada posisi-posisi melayani menjadi pejabat publik, melayani dalam kapasitas tertentu di masyarakat. Tuhan, kami akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kami ingin kebenaran menguasai kami. Sehingga dalam perbuatan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaatmu ini. Tuhan, dalam nama Yesus. Perkataanku terbatas. Tapi Allah Roh Kudus pengajar yang agung. Sanggup mendidik. Sanggup terus menasihati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin.